harus sesuai dengan cara-cara komunikasi di tempat kerja, harus memanggil Dokter Nurul seperti itu. Nah, ini perlu diterapkan karena kalau tidak kita tidak bisa memilah mana ya yang ini dalam tanda kutip bercanda atau dalam tanda kutip ini profesional kerja. Nah, ini perlu diterapkan juga di dalam lingkungan usaha kita. Dan tentu masalah hubungan antar karyawan. Nah, ini tentu menjadi PR juga karena mau nggak mau antar karyawan itu harus saling berkolaborasi dalam mencapai target dari perusahaan kita. Akhirnya ketika hubungan antar karyawan itu tidak bagus, akhirnya muncullah persaingan yang tidak sehat. Terus kemudian konflik gitu ya. Jadinya suasana di tempat kerja ini menjadi tidak nyaman dan akhirnya berdampaklah itu terhadap target perusahaan. Akhirnya nggak maksimal karena banyak konflik dan juga persaingan tidak sehat, sehingga lingkungan kerja juga tidak kondusif. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Tentunya ini saya melihat masalah-masalah yang sering terjadi bisa jadi di usaha saya ataupun teman-teman yang sering bercerita atau kita kan ketika ketemu sesama owner sering curhat ya dalam tanda kutip. Nah, ini beberapa yang sering disampaikan teman-teman. Nah, ini teman-teman TDA mungkin di perusahaannya teman-teman ini di antara banyak problem yang tadi saya sampaikan, mana ya yang pernah terjadi? Apakah satu saja, dua saja, atau bahkan justru semuanya nih? Seperti itu. Karena memang problem-problem di karyawan ya macam-macam seperti itu gitu. Nah, bagaimana kita meminimalisir problem-problem yang terjadi itu supaya tidak muncul ataupun tidak berkembang jauh lebih luas seperti itu. Selanjutnya bagaimana cara mengatasinya? Nah, tentu cara mengatasi ini perlu komitmen dan juga perlu effort yang mungkin bisa dibilang tidak mudah seperti itu. Karena mengatasi problem-problem yang terjadi tadi, yaitu tadi saya sampaikan nggak hanya di level foundation saja, tetapi ternyata di level manapun hal itu bisa saja terjadi gitu. Mungkin tingkat kerumitan atau tingkat kesulitannya itu berbeda-beda, tapi mungkin ya secara garis besar itu sama. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Makanya di TDA mengangkat tentang karyawan. Biasanya kan kalau TDA itu ngurusin owner aja. Nah, ini luar biasa dari TDA 8.0 karena kita ada mengangkat tentang karyawan. Jadi karyawannya juga diberesin, dibenerin sehingga mendapatkan fungsi yang lebih baik karyawan itu untuk menaikkan dari target perusahaan kita. Nah, sebenarnya apa sih performa karyawan ini? Sebenarnya performa karyawan ini intinya adalah seberapa baik tim kita itu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kalau tugas dan tanggung jawabnya semakin baik, berarti performanya semakin bagus. Kalau sebaliknya, ya berarti performa karyawannya semakin buruk, seperti itu. Nah, mencakup apa aja? Dari performa karyawan ini yang pertama adalah mengenai tentu saja produktivitasnya, kualitas kerjanya, dan juga kontribusi terhadap tujuan dari organisasi usaha kita. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi performa karyawan ini. Tapi secara garis besar bisa disimpulkan ada 3, yakni produktivitas, kualitas kerja, dan juga kontribusi. Nah, seberapa penting sih performa karyawan ini? Tentu penting. Kenapa? Karena dengan performa karyawan yang baik, kita akan mencapai efisiensi dalam operasional. Dan tentu diharapkan
adanya keuntungan perusahaan. Nah, karyawan yang berkinerja baik ini tidak hanya berfungsi baik pada target aja ya, tetapi dia akan berinovasi, dan juga tentu yang tadi kita sampaikan, kepuasan dari pelanggan kita juga akan tertangani lebih baik seperti itu. Nah, dampak positif pada perusahaan tentu saja meningkatkan tadi reputasi perusahaan, kemudian talenta baru yang bagus, kemudian ini yang jadi PR adalah mengurangi tingkat turnover karyawan. Ketika performa karyawan ini baik, tentu turnover karyawan ini semakin menipis atau menurun. Jadi lebih baik kita berusaha untuk meningkatkan performa karyawan daripada kita dalam tanda kutip pusing memikirkan turnover karyawan yang cukup tinggi, terus kemudian kita harus hire lagi, terus kemudian kita ngajarin lagi dan lain sebagainya gitu ya. Makanya ketika si karyawan ini sudah masuk ke perusahaan kita harus bertanggung jawab nih, gimana nih karyawan kita ini bisa maksimal di perusahaan kita. Kalau misalnya dia tidak perform, berarti yang problem jangan hanya disalahkan sama orangnya. Bisa jadi kita nih sebagai pemilik atau sebagai atasan kurang jago atau bahkan tidak mampu dalam membuat tim kita ini bersinar di perusahaan kita. Nah, ini akhirnya kita harus ngaca diri, apa nih yang salah. Kalau misalnya kita sudah berintrospeksi, gue udah maksimal nih, tapi ternyata dia nggak bisa, ya berarti memang performa dia buruk. Makanya kita bisa dalam tanda kutip menggantinya gitu dengan orang-orang yang memang berkompeten dan berperforma baik terhadap perusahaan kita. Nah, kita mulai dari mana gitu. Nah, kita mulai siap-siap pencet tombol startnya. Nah, yang pertama adalah memastikan tim atau karyawan yang masuk di perusahaan kita ini sudah diseleksi sesuai value perusahaan. Nah, ini penting banget ketika teman-teman ini melakukan rekrutmen. Jangan asal dia diterima karena dia cantik, karena dia anaknya orang penting, karena dia adalah saudara atau keluarga gitu ya. Tetapi kita harus melakukan seleksi-seleksi yang cukup ketat. Tidak hanya mengenai tentang kompetensi si calon tim ini terhadap perusahaan, tetapi juga apakah mereka ini sesuai dengan value-value kita. Nah, bagaimana rekrutmen itu yang benar gitu kan? Rekrutmen yang benar itu mungkin ada beberapa perbedaan ya antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Tapi intinya adalah jangan sampai kita ini melakukan rekrutmen, wawancara hanya sekedar formalitas gitu. Makanya ada beberapa yang dia ada cek DISC, kemudian ada cek psikologi gitu ya. Nah, ini sebenarnya penting banget sehingga kita bisa memilah, dan memang tim yang masuk di perusahaan kita adalah tim-tim yang memang dia cocok dan relevan dengan perusahaan kita. Jangan sampai kita salah gitu. Nah, kadang kita berpikir ketika kita merekrut karyawan, banyak pertanyaan seperti ini. Dok Nurul, saya usahanya masih kecil gitu ya. Siapa ya yang bisa saya rekrut untuk bisa mengangkat atau menaikkan usaha saya ini? Kemudian saya bertanya, ya tinggal kamu berani bayar berapa gitu kan? Saya ada dana, tetapi mungkin dananya tidak besar seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman, karyawan yang mencari kerja itu tentu mereka pasti ya meminta benefit apa yang diharapkan dari perusahaan kita.
tetapi semuanya itu tidak hanya melulu tentang uang. Oke, uang adalah poin pertama, tetapi apakah poin kedua, poin ketiga, poin keempat, dan poin kelima apakah terpenuhi di perusahaan itu bisa jadi menjadi pertimbangan dari beberapa calon tim yang akan masuk di kita. Misalkan dulu ketika Vetopet masih beberapa tahun yang lalu, saya sempat agak apa ya, takut gitu ya. Saya merekrut orang-orang yang dalam tanda kutip penting, kemudian gajinya mahal, terus kemudian yang ketiga berpengaruh di usaha saya. Waktu itu saya menimbangnya itu lama sekali. Saya perhatikan plus minus apa yang akan saya Mana dapatkan. tahu apa. Tentu ketika saya merekrut seorang karyawan, Tutupin. yang paling utama adalah kita pasti kepikirannya gaji berapa ya yang pantas, apakah saya mampu ya untuk membayar dia. Nah, sebenarnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh owner dari perusahaan tersebut gitu. Kenapa? Karena ketika kita merekrut karyawan ada tujuan-tujuan tertentu. Bisa jadi ketika kita mulai membuka atau memulai bisnis kita dalam tanda kutip membakar uang untuk menguatkan fondasi. Nah, itu bisa juga. Atau ketika kita sudah besar, mau nggak mau, saya nggak mau kalau cuman fresh graduate, saya mintanya yang pengalaman. Nah, ini disesuaikan dengan teman-teman seperti itu. Dulu awal-awal Vetopet malah Vetopet ini punya karyawan lulusan S3 gitu ya. Nah, dulu saya mikir kan, sekarang kok dulu saya bisa gaji ya, kok sekarang malah nggak ada S3 ya di Vetopet gitu ya. Ternyata setelah saya pikir dan pelajari, ya memang mungkin saat itu saya butuh gitu. Makanya saya rekrut dan saya berani bayar. Nah, sekarang dengan seiring berkembangnya waktu, Vetopet mempunyai talenta-talenta yang bagus sudah di dalamnya, ya bisa jadi sekarang sudah tidak butuh lagi gitu, karena sudah digantikan oleh tim-tim yang sudah kita develop di Vetopet seperti itu. Jadi tidak ada yang salah kapan kita membuka pintu atau membuka kerjasama untuk karyawan datang, apakah profesional di depan ataukah ketika kita sudah tumbuh. Jadi itu kembali lagi kepada kebutuhan dari perusahaan. Terus yang kedua itu adalah memastikan lingkungan kerja menyenangkan dan saling mendukung. Nah, ini juga jadi PR karena tidak semua lingkungan itu ternyata menyenangkan seperti itu. Mungkin ya, saya ambil contoh di sini Vetopet ya, karena saya di Vetopet gitu. Bisa dibilang Vetopet itu tempatnya atau outletnya itu nggak semewah outlet kenamaan di klinik hewan yang lain gitu. Tetapi kenapa teman-teman itu, karyawan itu enjoy? Ya, karena lingkungan kerjanya ini mendukung dan menyenangkan. Dia bisa mengaktualisasi diri dia bisa misalkan dia hobi tentang hewan, atau mungkin dia hobi nonton konser, atau mungkin dia hobi yang di luar dari konteks kerjaan. Kita nggak pernah yang dalam tanda kutip itu membatasi. Silakan ketika dia membawa di tempat kerja, ketika dia bisa menempatkan diri, nah ini enggak masalah. Jadi kita saling support, tidak saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Akhirnya kondisinya ini menyenangkan. Nah, apalagi yang menyenangkan, misalkan teman-teman di Vetopet itu suka nyanyi gitu ya. Ya udah kita bikin seminggu sekali kita karaoke yuk gitu. Sebenarnya kan simpel banget ya, tetapi ketika mereka dihargai berkaraoke gitu ya, ya berapa sih 1 jam karaoke itu sebenarnya kan nggak mahal ya, cuman mereka itu seneng gitu ya, merasa aktualisasi diri dia tentang hobinya itu diwadahi gitu. Atau mungkin
mereka senang main soccer yang laki-laki. Oke, kita dalam 2 minggu sekali main soccer ya. Nah, hal-hal yang dalam tanda kutip itu mungkin, apa ya, nggak mungkin ya dilakukan di tempat lain, tetapi bisa dilakukan di tempat kita, ya kenapa tidak gitu. Makanya kita bikin suasana yang menyenangkan. Misalkan, di Vetopet juga itu ketika jam waktu istirahat, kita perbolehkan, teman-teman itu untuk tidur. Silakan tidur. Kita siapkan kamar, kita siapkan kasur gitu ya. Silahkan Anda tidur. Tetapi nanti ketika jam istirahat itu selesai, bangun, lu harus udah fresh. Nggak boleh ketika lu bangun, masih acak-acakan dan lain sebagainya. Jadi ketika udah selesai ya lu harus on point lagi untuk siap bekerja, seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata ketika dia tidur dalam tanda kutip cuman sebentar ya, ternyata kita bisa sampaikan bahwa itu malah justru meningkatkan dia untuk lebih fresh lagi dalam bekerja. Jadi nggak masalah kita tim waktu istirahat dia ngorok lah ya dalam kamar gitu ya, nggak masalah karena memang dia istirahat. Tetapi ketika dia kembali bekerja ya dia udah on point lagi ya, melayani customer ataupun melayani dari hewan-hewan kesayangan yang berada di Vetopet seperti itu. Nah, ini penting lagi nih. Dimulai dari mana? Dimulai dari pimpinan. Jangan kebalik kita meminta tim kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, tetapi kita sebagai pimpinan tidak memulainya. Jadi kita harus memberikan contoh, memberikan ajakan bahwa ini loh tempat usaha kita ini menyenangkan. Dan kita sebagai yang mencontohkan, karena pimpinan adalah contoh terbaik di lingkungan kerja dari masing-masing usaha kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada dari Gallup State of the American Workplace, dia bilang bahwasannya 63% karyawan yang memiliki hubungan positif dengan rekan kerja merasa lebih terlibat dalam pekerjaan mereka. Sehingga studi ini juga mengungkapkan bahwa keterlibatan karyawan itu meningkat hingga 30% lebih tinggi di lingkungan kerja sehingga menciptakan kolaborasi. Nah, ketika keterlibatan ini meningkat, justru akan meningkatkan produktivitas dalam tim perusahaan kita. Yang selanjutnya adalah menerapkan sistem insentif. Seperti itu ya. Nah, insentif ini bisa teman-teman berupa bonus performance, kenaikan gaji, atau mungkin program insentif yang berbasis performa. Misalkan di Vetopet itu, kalau misalkan kalian bisa menghandle groomingan jumlah sekian, kalian akan dapat benefit sekian. Kalau misalnya target dari perusahaan tercapai dalam 3 bulan berturut-turut, kalian satu cabang akan kita ajak jalan-jalan keluar kota. Atau misalnya dalam 12 bulan berturut-turut, achieve terus, kita ajak kalian main ke luar negeri, seperti itu. Nah, ternyata ini juga membantu karyawan ini mereka merasa dihargai bahwa hasil kerja keras itu dihargai oleh perusahaan. Dan ini sebenarnya tidak hanya melulu tentang uang gitu ya. Kadang kita kasihnya itu kalau misalnya target ini tercapai, kita makan-makan yuk di Stick 21. Kalau misalnya ini tercapai, kita renang yuk di misalnya di Marco Polo. Jadi nggak selalu mengenai uang, tapi kayak kepuasan. Misalnya kita jalan-jalan trekking, nah semacam itu kita terapkan gitu. Jadi teman-teman ini merasa dihargai untuk performa dia, keterlibatan dia, sehingga dia tetap semangat, tidak loyo, seperti itu. Jadi kita karena bekerja hampir 80-90% adalah Gen Z, ya kita suka men-challenge mereka dan mereka sangat senang sekali di challenge seperti itu.
Nah, kita juga di Vetopet itu ada program yang dinamakan annual award gitu ya. Jadi setiap berapa bulan sekali atau setahun sekali gitu ya, kita ada yang namanya annual award. Jadi di sini kita bisa ngasih dalam tanda kutip uang bonus Vetopet, atau misalkan apa ya, kayak benefit-benefit lainnya kita serahkan di sini, dan mereka merasa terhargai ketika dia mendapatkan hal tersebut. Nah, take home pay-mu sesuai kinerjamu. Jadi bisa dibilang nih, mohon maaf nih ya teman-teman, bisa gaji pokoknya kecil gitu ya. Tetapi ketika dia take home pay pulang yang di bawah ternyata banyak teman-teman. Ya karena dia berbasis dari performanya. Ketika performanya bagus, dia mendapatkan bonus yang bagus. Bisa jadi 2 kali gaji pokoknya, 3 kali gaji pokoknya, atau mungkin bisa lebih. Nah, ini menurut saya bisa menjadi strategi teman-teman biar nggak boncos ya gitu kita sebagai owner gitu ya. Karena mereka benar-benar bekerja dan mereka dibayar itu sesuai dengan performa yang mereka berikan terhadap Oh iya, perusahaan. iya sebelum ibu Itu. berangkat ke apa itu umroh? Terus kemudian kita Waktu melibatkan masa-masa karyawan sana dalam di pengambilan sana satu. keputusan. Jadi jangan hanya atasan ke bawah doang, tapi kita melibatkan mereka Iya, gitu ya terhadap sebelum apa ya, umroh dimasukkan keputusan-keputusan semua yang tuh bisa kuali, dibilang itu kompor, termasuk gas. banyak berhubungan dengan target perusahaan. Jadi jangan asal plak nih, misalnya tahun sekian kita harus mencapai omset sekian gitu ya. Nah, kalau tim yang di bawah itu tidak kita Oh jualan libatkan, juga? mereka akan kaget gitu. Wah, dia gitu kan. Kalau teman-teman di bawah itu Jadi kan, besok aja. gimana itu mah seneng-senengmu, kita yang kerja mati-matian Iya gitu iya. kan. Oke. Nah, ini penting banget bahwasannya tim-tim di bawah ini kayak kita sisipkan gitu ya, Udah dapat deh bertanya sertifikatnya ya. atau misalnya Untung lah meeting dikira Iman. Kalau nggak meeting mah tidak ada. sesama tim gitu ya, sambil kita apa ya, gali Iya, sedikit demi bukan. sedikit ya, mungkin karena Google Drive keputusan di terakhir adalah mana kita, tulisannya? tetapi saran dan Di masukannya dari email juga mereka. sih ya Misalkan sertifikat. mereka akan berkata, "Dok, Udah ini jantungan tadi. kita sebulan ini Kamu tidak beda sama dalam mobil ya? beberapa bulan terakhir Ini yang ada di kita apa dapat tadi? sekian, Di Teluk sehingga kita situ. bisa Cilungan ada juga di situ. eh, misalkan apa ya, mengadakan promo misalnya. Kita bisa adakan promo Ini nih, Dok. Cibulan ini Promonya tahun ini, di mana ini." deh? Jadi kita ketika Hmm? mengambil keputusan promo itu diangkat, ya itu dari Si mereka, nggak Haryadi cuman ada? kita, "Oh, ini ada hari pelanggan nasional, Hari? kita bikin promo ini ya," dari atasan ke Pak bawah. Imam Itu Penjas. kalau menurut saya kurang Kalti. menarik gitu ya, karena ketika hanya diberikan perintah mereka hanya menjalankan, ya wes gitu ya. Tetapi kalau dari mereka dilibatkan, mereka akan Pak Imam Penjas itu atraktif gitu sampai ya, mereka akan seneng dan juga merasa dihargai bahwasannya usulan dari mereka juga didengarkan nih sama atasan, seperti itu. Dan tentu saja mereka akan lebih belum bertanggung ada jawab pilkada ya, di Kultur. karena ya usulnya dari mereka. Nah, kita Jadi sebagai ada owner bisa 3 link bilang, ya. "Nah, kan Pertama ini usul dari formulir, kamu, bisa nggak ini bisa kedua achieve?" grup, ketiga Misalkan apa sih? seperti itu kan. Jadi kita Udah lebih dibuka belum? enak untuk meminta pertanggungjawaban dari mereka, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini penting juga, penghitungan jumlah tim yang Oh, pas, kurikulum tidak UMK. kelebihan dan juga tidak kekurangan. Karena kadang-kadang kita seneng banget nih, wah jumlah karyawan saya besar, banyak gitu ya. Tapi zong gitu ya, mereka efektivitas kinerjanya nothing gitu ya. Ternyata banyak curhatan dari teman-teman ke saya ini, Mbak Nurul, ternyata saya punya tim 10 lebih menghasilkan daripada kemarin saya punya tim 30. Ya, saya cuma senyum-senyum aja. Ya kamu kemarin kenapa bisa 30 yang direkrut, orang 10 aja beres gitu kan. Nah, kadang-kadang kita merasa puas dengan banyaknya karyawan, tetapi tidak mengukur mereka ini perform nggak, apa jangan-jangan cuma butuh sepertiga orang aja kita sudah bisa mencapai target dari perusahaan kita, nggak perlu 30 orang kita. Nah, ketika tim yang pas ini
kita akan banyak memangkas dari biaya operasional, misalnya biaya operasional gaji, biaya operasional senang-senang yang tadi kan, biaya operasional makan gitu ya. Nah, ini tentu saja akan meningkatkan laba dari perusahaan kita. Makanya perlu dipertimbangkan berapa tim yang pas untuk usaha kita. Ataukah cuman sedikit ataukah memang butuh. Nah, itu perlu dipertimbangkan teman-teman. Nah, ini juga kalau kebanyakan orang mereka tidak perform, akhirnya apa? Gosip gitu ya. Makanya ini juga jadi PR gitu ya. Tetapi kalau misalnya di tingkat yang punya outlet pelayanan gitu ya, kurang orang juga bingung karena apa? Karena pelayanan terhadap customer tidak maksimal gitu. Nah, berapa nih tim yang pas? Nah, teman-teman yang bisa untuk memutuskan berapa ya tim di usaha kita itu yang pas gitu. Makanya perlu teman-teman plotkan ya, dievaluasi sebenarnya saya ini sudah pas atau belum, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah jenjang karir. Mau tidak mau, jelas tidak jelas, tim itu butuh kepastian tentang jenjang karir. 93% karyawan mengatakan bahwa mereka akan tetap bekerja di perusahaan lebih lama jika perusahaan tersebut berinvestasi dalam perkembangan karir mereka. Jadi coba teman-teman pikirkan, teman-teman timnya ini udah ada belum ya career path-nya di usaha kita? Ataukah sebenarnya ya mereka akan jadi office boy terus nih dari tahun 1 sampai tahun 10 sama aja. Atau mungkin dia hanya sebagai supervisor, dia nggak bisa naik. Nah, itu menjadi PR kita nih sebagai pemilik usaha, harus memikirkan jenjang karir apa nih yang jelas buat karyawan kita ketika mereka 1 tahun bekerja, 2 tahun bekerja, dan selanjutnya gitu. Nah, kalau di Vetopet gimana? Dulu saya juga bingung ketika cabang saya itu cuma 1, cuma 2 gitu ya. Apalagi nih yang di atasnya manajer ya, apalagi yang di atasnya ini. Jangan-jangan nanti gue dikebawahin sama karyawan gue gitu kan. Mikir, apa ya, apalagi ya. Nah, bisa jadi kalau misalnya sekarang saya gampang gitu ya, ketika saya memikir career path-nya apa, udah buka cabang, jadiin dia manajer di cabang A, gitu kan udah gampang sekarang. Kalau dulu bingung, apa ya setelah ini, apa ya setelah ini. Nah, ini sesuaikan dengan teman-teman nih usahanya itu apa, sehingga kita harus menciptakan karir path yang jelas ini buat teman-teman tim karyawan kita, dan itu harus clear teman-teman, jangan sampai nih ada dalam tanda kutip kecemburuan. Kadang nih muncul kecemburuan, kok tiba-tiba dia yang di atas padahal saya yang udah bekerja lebih lama gitu kan. Nah, ini ada poin-poin yang perlu dicatat ataupun perlu distandarisasikan kapan orang itu akan naik karirnya, apakah hanya tentang waktu ataukah tentang keahlian ataukah tentang apa. Nah, ini teman-teman bisa mengukurnya ataupun menstandarisasi, sehingga kalau misalnya ada yang kecewa atau misalnya ada yang komplain nih di tim internal teman-teman bisa, ini loh dasar saya gitu. Karena kalau misalnya karyawannya baru 1, 2, 3 itu nggak akan muncul hal-hal demikian. Tetapi kalau misalnya karyawannya udah lebih dari 20 gitu ya, udah banyak nih dengan bermacam-macam gaya dan bermacam-macam opini, teman-teman harus punya standar yang jelas tentang karir ini. Kalau enggak, ya akan muncul suasana yang akhirnya tidak nyaman seperti itu, karena merasa ada kecurangan nih. Oh, ini namanya pemimpin usahanya apa namanya itu, pengennya sama si A karena si A ini keluarganya dalam kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kita punya standar kenapa si A ini yang harus diangkat karirnya lebih tinggi gitu. Jadi teman-teman segera cari apa ya karirnya, terus kemudian standarnya apa, kita tentukan segera gitu. Jadi ketika kita sudah membesar, kita sudah tahu nih jalan path-nya itu seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah
membangun budaya penghargaan. Nah, ini penting banget karena kembali lagi kita berhubungan dengan manusia. Apresiasi terhadap pencapaian mereka, baik itu secara formal, mungkin kasih penghargaan, wisata, bonus, ataupun informal pujian. Kadang-kadang kita apa ya, sungkan atau nggak terbiasa bilang terima kasih di depan teman-temannya, tim yang lain, atau mengucapkan pujian di depan teman tim yang lain. Nah, ini harus kita mulai biasakan, teman-teman. Karena apa? Ya, kembali lagi, manusia suka dipuji gitu ya, diapresiasi. Apresiasinya kalau misalnya kita belum bisa ngasih mereka wisata ke luar negeri, ya minimal kita segera ucapkan terima kasih gitu ya. Kalau agak kurang mengenakan, kita bilang maaf, seperti itu ya. Jadi ada apresiasi, mereka akan lebih menghargai kita sebagai pemimpin perusahaan ketika kita mengapresiasi mereka. Misalkan di Vetopet gitu ya, hal yang simple, ada customer datang bawa hewan yang dalam tanda kutip galak. Ketika dia sudah selesai pemeriksaan, saya bilang, wow, hebat lu dok, bisa nanganin pasien ini gitu. Bilang hebat loh dok gitu. Mereka tuh langsung, wah, gue berarti besok lagi harus lebih bagus nih, kayak gitu kan. Jadi mereka merasa dihargai, akhirnya mereka lebih lebih memaksimalkan kinerja dia dalam perusahaan gitu. Nah, apabila teman-teman sudah usahanya membesar gitu ya, ya jangan hanya nih pemilik usahanya yang jalan-jalan ke luar negeri, bolak-balik umroh gitu ya, tetapi teman-teman timnya nggak pernah gitu kan. Akhirnya mereka akan cemburu ya. Mereka ya namanya manusia ya, kadang-kadang kan memang suka pencemburu gitu ya, apalagi wanita ya. Jadi misalkan kita upload story gitu ya, jalan-jalan ke Eropa gitu kan. Terus karyawan akan di belakang bilang, ya elah, Dok Nurul ke Eropa lagi, kita mah tetap aja nih suruh mandiin kucing sama bersihin tai kucing. Nah, itu agak bahaya. Jadi ketika kita mendapatkan benefit ataupun kita senang-senang, karyawan kita juga diajakin senang-senang. Jangan hanya memikirkan kitanya doang, karena kita punya tim nih yang membangun usaha kita biar maksimal. Kalau misalnya kita doang, ya mereka nggak akan semangat kerja gitu. Kadang kalau misalnya saya keceplosan upload story gitu ya, pulang-pulang bilang, oh iya kemarin aku habis survei nih ke sekian, ke tempat ini, nanti buat kalian gitu. Ya, ya seperti itulah. Intinya bagaimana kita bisa memberikan apresiasi kepada teman-teman tim kita, entah itu yang formal maupun yang informal, dan ini harus dibiasakan seperti itu ya. Terus kemudian ini dari SHRM Employee Job Satisfaction and Engagement Survey, sekitar 72% karyawan mengatakan bahwa penghargaan untuk pencapaian mereka meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Dan ini saya sudah membuktikan juga di Vetopet memang seperti itu. Jadi dia akhirnya motivasinya meningkat dan kepuasan kerjanya semakin meningkat. Selain itu, 62% merasa lebih puas jika memiliki fleksibilitas dalam pekerjaan yang membuat mereka produktif. Kadang-kadang kita nggak memberikan mereka flexibility, tapi saklek gitu ya. Nah, ini juga perlu dievaluasi. Biarkan mereka berkreatif gitu ya, yang penting target tercapai. Jadi mereka merasa dihargai, diapresiasi, ya akhirnya memberikan manfaat positif juga kepada perusahaan. Nah, ini yang nggak kalah penting adalah menyediakan training dan development secara berkelanjutan. Nah, masa kita minta target perusahaan tercapai, yang lainnya juga tercapai, kita punya targetnya maksimal, tapi kita nggak pernah menyediakan training atau development secara berkelanjutan. Dikasih ada training cuma setahun sekali gitu kan. Waduh,
Gimana? Padahal misalnya kita bergerak dalam bidang pelayanan gitu ya, misalnya kayak Vetopet. Itu kasir dan juga pelayan yang di depan, customer service, mereka harus terus apa ya, di-develop gitu ya. Karena kalau mereka nggak di-develop, mereka akan lupa gitu. Misalkan mereka akan lupa membuka pintu, mereka akan jadi karena kebiasaan, oh biasanya mereka yang butuh kita kok orang hewannya sakit, mereka butuh Vetopet. Kan tidak seperti itu gitu. Kita karena ada pelayanan gitu ya. Makanya development itu harus selalu ada di level manapun. Dari katakanlah kasir sampai dokter gitu ya. Kita semuanya ada development gitu ya. Nggak hanya tentang dalam tanda kutip kerjaan gitu ya. Kita bisa juga menyiram dalam tanda kutip apa ya, nggak hanya jasmani tapi rohani juga. Misalnya nih di dalam slide saya ini kita mengadakan development tentang sholat khusyuk gitu. Padahal kan bisa dibilang ini nggak relate ya dengan kerjaannya Vetopet yang berhubungan dengan hewan gitu kan. Harusnya ini training tentang bagaimana cara menghandle hewan, bagaimana cara customer ini balik lagi ke Vetopet. Tapi ternyata Vetopet melakukan development syarat kusuk gitu loh. Syarat kusuk ini adalah untuk internal, untuk personal dari masing-masing karyawan Vetopet. Jadi secara langsung tidak akan berguna gitu ya kepada Vetopet. Tetapi kalau personal dia bagus, tentu dia akan memberikan manfaat ataupun memberikan kontribusi yang positif juga kepada kita. Nah, ketika kita bisa touch hatinya gitu ya, misalnya dengan salat khusyuk itu kan sangat menyentuh ya, karena dia langsung berhubungan sama Tuhannya gitu ya. Akhirnya ya, akhirnya ingetnya Vetopet gitu kan, ketika sholat akhirnya dia ingat Vetopet, akhirnya mendoakan Vetopet supaya bisa lebih berkah, bisa lebih berkembang, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini contoh-contoh ya teman-teman development bisa yang relate dengan usahanya atau sebenarnya yang tidak relate secara langsung terhadap usaha kita, seperti itu. Nah, perusahaan yang memiliki budaya pelatihan dan pengembangan yang kuat cenderung mengalami peningkatan produktivitas hingga 20% lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki program ini. Jadi saran saya segera membuat rancangan development ataupun training yang akan diberikan kepada timnya teman-teman semua. Dan 84% karyawan di perusahaan dengan pelatihan yang efektif merasa lebih termotivasi dan terlibat. Kembali lagi kita berhubungan dengan manusia, ketika dia termotivasi dan terlibat, mereka akan semangat dan juga senang untuk mencapai target-target dari perusahaan kita. Nah, akhirnya kita bisa menyimpulkan kan bagaimana pentingnya meningkatkan performa karyawan. Nah, ini nih perusahaan teman-teman ini apakah sudah membudgetkan untuk training development karyawan? Kalau misalnya belum, waduh selama ini saya ngapain seperti itu kan? Kalau mungkin sudah, coba didetailkan apakah ini trainingnya hanya yang relate dengan perusahaan. Kalau misalnya yang tidak relate secara langsung belum, mungkin bisa juga mulai dianggarkan. Ini kan sudah mulai akhir tahun ya. Nah, nanti bisa juga dianggarkan untuk tahun depan seperti itu. Nah, kemudian yang penting teman-teman pasti beranggapan bahwa performa karyawan akan sangat relate dengan yang namanya KPI gitu ya. KPI atau mungkin OKR gitu ya. Nah, sebelum kita membahas tentang KPI, karena KPI ini terlalu rumit dan kalau misalnya saya jelaskan di sini akan jamnya kita akan lebih panjang ya, karena nggak cukup hanya 15 menit gitu ya, dan insya Allah mungkin nanti Coach Farid dan tim bisa bisa menjadwalkan kapan kita membahas tentang KPI gitu ya. Tetapi sekarang kita bisa menyimpulkan kalau KPI itu Key Performance Indicator. Untuk kelas sekarang kita
boleh bilang bahwa KPI adalah keep people interest. Keep people interest terhadap usaha kita. Keep people informed terhadap usaha kita. Keep people involved terhadap usaha kita. Dan keep people inspired terhadap usaha kita. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang. Mohon maaf dan mungkin apabila ada yang didiskusikan, kita diskusikan. Demikian, Coach Wari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Dr. Nurul materi yang disampaikan. Sangat luar biasa. Jadi bahas soal karyawan ini nggak ada habisnya. Mulai dari usaha Massive Foundation, bagaimana bertumbuh untuk growth, juga sudah harus memulai berpikirkan karyawan. Demikian juga dari growth ke corporate dan lain sebagainya. Ya, saya pikir masalah karyawan tidak hanya 3K saja, kudis kurang kutil, kurang disiplin, kurang rapi, dan kurang teliti. Tapi dari bahasan yang disampaikan oleh Dr. Nurul ini ternyata sangat multi segmen, multi masalah gitu ya Bu. Ya. Kayaknya nggak ada habis-habisnya ini. Jadi betul sekali kenapa komunitas pengusaha TDA di 8.0 ini ada direktorat khusus. Jadi tidak hanya menumbuhkan pengusahanya atau bisnis ownernya naik level, tapi juga berusaha untuk membangun di level karyawannya. Supaya beban atau masalah-masalah dari bisnis ownernya juga sedikit bisa terbantu. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan, Bu Dokter. Apakah mau dijawab sekarang atau dijawab lewat WA? Kami tawarkan kepada Bu Dokter. Mungkin 1-2 pertanyaan dulu. Iya, mungkin kalau waktunya ada boleh, tapi mungkin kalau ini kayaknya pertanyaannya banyak banget ya. Betul, ya. Mungkin 2 pertanyaan saja Bu Dokter. Nanti kita follow up lagi di grup WA supaya grup WA-nya tetap aktif. Demikian ya Bu Dokter ya. Baik, mohon Siap. izin saya bacakan pertanyaan. Tadi mungkin sudah dibahas sedikit tentang KPI. Pertanyaan dari Bapak Pramudia Herlamang. Sebetulnya beliau ini juga expert juga masalah KPI. Bagaimana cara bikin KPI sederhana untuk karyawan? Gimana Coach atau Bu Dokter? Mungkin bisa kita agendakan di lain kesempatan agar jadwal ini akan terus kami update, terutama tentang performa karyawan ya Bu Dokter ya. Kemudian ini juga tadi juga sudah dibahas oleh Bu Dokter, gimana cara ngajak profesional masuk ke tim kita? Gimana caranya Bu Dokter? Karena tim Vetopet juga sudah banyak. Ini dari Pak Adrian dari Jayapura. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Bu Dokter. Silakan. Tentang karyawan profesional kapan yang sanggup masuk di kita gitu ya? Sebenarnya gini Mas Adrian, tidak ada standar baku kapan kita akan profesional masuk. Apakah kita masih dalam tahap masih berjuang gitu ya, ataukah sudah besar? Makanya ini tergantung dari target perusahaan apa yang mau dicapai gitu. Kalau tadi kan saya sampaikan, saya dulu masih berjuang, saya justru membutuhkan orang profesional. Saya meng-hire S3 dokter hewan gitu ya, yang dalam tanda kutip S1 dokter hewan aja 6 tahun gitu ya. Apalagi S3 dia udah sekolah berapa tahun tuh gitu kan. Nah, itu justru ketika Vetopet itu masih berjuang gitu. Nah, apakah sekarang masih butuh dok? Ya, sekarang bisa dibilang karena dulu kita sudah dengan S3 ini, terus kemudian kita standar-standar apa yang harus kita kita pegang, kita jadikan SOP, akhirnya yang harusnya dilakukan S3 ini bisa kita develop buat tim yang dalam tanda kutip dia masih dalam di RH aja, tetapi bisa melakukan yang kerjaan yang harusnya dilakukan oleh itu, karena kita ada standar-standarnya dokter itu seperti apa. Jadi tidak ada standar baku, Mas Adrian. Boleh di awal sudah memulai, kalau misalnya yakin mau bakar duit,
dan punya visi yang besar terhadap usahanya dan sudah dipertimbangkan, boleh mulai ketika mulai. Atau kalau misalnya belum merasa belum sanggup, belum waktunya, Yang kedua belum, konsekuensi kan baru kemarin. profesional ketika di awal lebih besar, ya jangan gitu. Nanti disesuaikan dengan kondisi ketika kita sudah siap untuk merekrut dari profesional tersebut. Begitu. Jangan salah langkah kita meng-hire profesional itu. Karena apa? Ketika kita meng-hire profesional tapi usaha kita ini belum siap, itu justru sebagai bumerang. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi yang harusnya dia maksimal bekerjanya karena usaha kita belum siap, belum ready untuk melakukan kinerja itu. Jadinya ya zong aja, nggak bisa melakukan, tapi kita apa ya, fee untuk beliau yang profesional kan nggak bisa dikurangin gitu kan, karena mereka punya standarnya masing-masing. Nah itu kembali lagi Mas Adrian, apa target dari usahanya masing-masing gitu. Dah, kira Demikian Coach. Ya, terima kasih. Sepertinya juga harus ada judul tersendiri bagaimana merekrut profesional dalam Lengkap usaha ini. kita ya. Baru Jangan harus khawatir kirim Bapak ke Ibu, email. nanti akan kita Nggak buatkan terus materi khusus itu insya Allah di tahun yang kemana 2025 ya. kemarin. Insya Allah. Insya Wah ini Allah. Oke, pertanyaan-pertanyaan jadi subjudul ya Coach Farid ya. betul, betul. Jadi betapa mudahnya gitu membuat judul berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Satu lagi, eh, Ya. Bu Dokter, sebelum nanti ada sesi sosialisasi dari Pak Denny ya, Pak D ya. Eh, Gimana kalau training dilakukan mandiri oleh karyawan melalui website, Bu Dokter? Bagaimana efektivitasnya karyawan, guru, dan admin dari Pak Pak Kurnia Nurbaiti atau Ibu Kurnia Nurbaiti? Kami persilakan, Bu Dokter. Bisa diambil lagi. Baik, jadi teman-teman mengenai training and development ini boleh saja diberikan secara mandiri oleh internal perusahaan atau kita mengundang dari eksternal perusahaan. Itu tidak masalah. Nggak mampu. Kembali lagi tujuannya buat apa? Kadang misalkan nih kita mentraining tim kita di customer service itu lebih enak kita menghandle orang luar untuk masuk. Kadang kan seperti itu ya. Kalau misalnya training ini dokter Nurul terus gitu ya, mereka akan bosen karena mereka ya kamu bilang gitu karena kan ini target dari usaha lu gitu kan. Nah, tetapi kalau kita meng-hire dari eksternal bisa jadi pendekatannya itu beda. Nah, di mana nih kita membutuhkan orang internal ataupun eksternal? Kalau misalnya internal saja sudah cukup dan biaya untuk mendatangkan orang luar belum ada, ya nggak apa-apa kita internal dulu. Tapi kalau misalnya biayanya ada, terus kemudian tujuannya biar refreshing, lebih dari kacamata lain sebagai orang profesional dari luar, terus kita juga kadang kalau di kandang sendiri itu kan kayak misalnya di kandang kambing gitu ya, kita nggak mencium bau kan, karena kita setiap hari di situ gitu. Tapi kalau ada orang luar masuk, mereka akan memberi masukan dari kacamata yang berbeda. Jadi memang dibutuhkan nih development dari luar, tetapi di internal pun juga ada. Jadi kita ada develop di internal sendiri, juga ada develop dari eksternal, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya dirasa masih bisa dihandle oleh orang internal dan tim-tim di lapangan itu menerima, ya udah kita nggak perlu spend budget lebih gede untuk mendatangkan orang dari luar. Tetapi kalau misalnya kita cari nih maksudnya metode yang lebih ampuh, metode yang lebih baru gitu ya, karena kan kita harus terbuka gitu ya, nggak hanya bekerja ataupun belajar dari internal aja, mungkin kita bisa belajar dari orang eksternal ya, itu tidak menutup kemungkinan. Dan tentu setelah training nggak hanya cuman training aja ya, nggak hanya cuman development aja, harus dievaluasi apakah training dan development ini berfungsi ataupun sesuai dengan yang diharapkan.
Kalau misalnya ketika udah internal dievaluasi menghasilkan hasil yang kurang, berarti bisa jadi kita akhirnya memutuskan orang luar yang masuk gitu. Jadi tetap harus ada evaluasi terhadap apa-apa yang kita lakukan untuk training dan development tersebut. Demikian Coach Farid. Baik, terima kasih sekali Bu Dokter atas materinya dan juga jawaban-jawabannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Nurul ini membawa bekal buat para pelaku usaha, pengusaha komunitas tangan di atas dalam hal menumbuhkan ya sumber daya manusianya agar bisnisnya naik to the next level. Ya. Sekali lagi kami terima kasih kepada seluruh peserta yang sampai malam hari ini tetap bertahan. Animunya sangat luar biasa. Tentu pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu belum dijawab oleh Bu Dr. Nurul akan tetap kami simpan dan akan kita coba jawab lewat grup WA di mana Bapak Ibu sekarang sudah berada di dalamnya. Mudah-mudahan grup WA tersebut juga membawa manfaat dalam menumbuhkan karyawan Bapak Ibu untuk menuju perusahaan to the next level. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Bu Dr. Nurul bisa mengundang rezeki buat Bu Nurul, keluarga, dan juga Fitofet pada khususnya. Terima kasih. Terima kasih Coach Farid. Izin undur diri ya. Baik, terima kasih Dok. Salam buat keluarga. Baik, Bapak Ibu, saatnya kita sesi kedua yang akan dibawakan oleh VP Edukasi, Bapak Denny, yaitu tentang sosialisasi kegiatan edukasi performa karyawan. Buat Pak D, Denny, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Farid. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi. Ini sesi pertama dari edukasi bisnis performa karyawan yang baru di periode 8.0 ini apa yang kita adakan. Insya Allah saya melihat Pak Antimo dari ini. Insya Allah sesi sharing mengenai performa karyawan ini akan kita rutinkan ya. Setiap bulan minimal 1 kali kita rutinkan. Jadi Mas Farid dan tim dari direktorat akan membantu. Baik, sesi kedua ini saya izinkan saya untuk menyampaikan apa sih workshop edukasi bisnis performa karyawan. Monggo lanjut Mas. Nah, jadi di periode ini kita menyiapkan sebuah direktorat khusus yaitu edukasi bisnis performa karyawan yang menyiapkan beberapa rangkaian edukasi bisnis untuk para karyawan kita, baik itu level staff, level supervisor, hingga level manager. Apa tujuannya? Agar karyawan semakin loyal dan tentu memiliki kompetensi yang dapat dibanggakan, dapat menjadi kebanggaan, menjadi andalan dari bisnis kita semua. Jadi ini sebuah materi edukasi bisnis yang didesain ya oleh kita para mentor di TDA dan kemudian kita sampaikan, kita sebarkan, kita ajarkan kepada kita semua. Baik, nextnya. Nah, tahapannya bagaimana untuk edukasi bisnis performa karyawan ini? Jadi tentu kita semuanya sebagai pelaku bisnis di UMKM kita ada saatnya kita mulai membangun bisnis dengan merekrut 1 orang karyawan, kemudian 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang dan seterusnya. Maka pada saat itulah kita harus sudah mulai care, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Nurul ya. Kita harus mulai perhatian agar bagaimana performa karyawan-karyawan kita meningkat. Nah, kita pengurus pusat kemudian menginisiasi sebuah kegiatan yang namanya bootcamp for staff dengan materi inti berupa leadership dan team building. Nah, dari materi ini diharapkan karyawan-karyawan kita memiliki sebuah kepemimpinan diri, memunculkan inisiatif, gitu ya, memunculkan kreativitasnya. Tidak perlu kemudian harus disuruh-suruh, paham betul dengan tugas-tugasnya. Kemudian dia juga memiliki pemahaman bahwa bekerja itu harus bersama-sama dengan tim yang lain, dengan karyawan yang lain untuk menjadi seperti itu. Nah, ini tujuan dari edukasi bisnis di level
staff, yaitu bootcamp. Kemudian setelah itu semakin bertambah kapasitas produksi kita misalnya, kemudian semakin besar bisnis kita misalnya, semakin banyak jumlah karyawan kita, maka kemudian kita mulai berpikir mengenai perlunya menciptakan leader di dalam bisnis kita. Barangkali kita memulai dengan memberikan posisi supervisor gitu ya, kemudian posisi asset manager gitu ya, dan seterusnya, sehingga kemudian kita juga TDA menyiapkan workshop edukasi bisnis yang kedua untuk karyawan, yaitu di level supervisor, namanya Supervisor Empowerment Program. Kemudian yang terakhir nanti untuk level manager, kita punya workshop edukasi bisnis yang namanya Strategic Manager Program. Next slide, Mas. Next slide-nya. Baik, kecepatan, Mas. Oke, ya, jadi ada 3 level ya yang akan kita siapkan, yaitu level staff, level supervisor, dan level manager. Next-nya, Mas. Oke, apa yang kita siapin konten dari masing-masing edukasi bisnis tersebut? Ya, untuk staff itu sebenarnya ada beberapa, ada ya ini kalau di sini dibaca ada 10 macam gitu ya. Tapi nanti kita ringkas menjadi sebuah 2 kelompok. Kalau 2 kelompok ini kita sebut dengan self leadership, kemudian yang kedua adalah team building. Ya, materinya ada 10 hal itu. Kemudian di level yang kedua untuk supervisor ada beberapa tema yang kita siapin, mulai dari growth mindset untuk para supervisor kita, self leadership, time management, dan segala macam. Ya. Kemudian di level yang terakhir untuk manajer kita, ya kita mulai siapin juga bagaimana materi tentang leadership level 5, bagaimana kemudian building powerful team, ya, understanding people, dan segala macam. Ini nanti akan kita siapkan dalam sebuah materi workshop. Baik, berikutnya. Berikutnya, Mas. Oke, ya. Jadi bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan ini? 3 materi ini, 3 workshop edukasi bisnis ini bisa diadakan oleh kita semua, baik itu pengurus daerah, pengurus wilayah, maupun pengurus pusat. Ya, untuk pengurus daerah, kita mengharapkan fokus kepada bootcamp for leadership and team building untuk staff. Kenapa? Karena di daerah lah 90% anggota kita itu berada di level foundation. Kita baru memiliki 1 atau 2 orang karyawan, 3 sampai 5 orang karyawan, bahkan 10 orang karyawan. Di saat seperti itu, maka kita perlu edukasi bisnis untuk karyawan di teman-teman kita di level foundation. Kalau kemudian teman-teman di daerah itu dengan 2-3 karyawan bikin workshop edukasi bisnis sendiri, tentu tidak akan terlalu menarik, berbiaya besar, kemudian kita juga kurang bersemangat. Maka idenya adalah kita mengumpulkan. Kalau kemudian di sebuah daerah dengan mengadakan bootcamp for staff ini, ada misalnya 30 orang business owner ya, apakah itu pengurus, apakah kemudian anggota, masing-masing mengirimkan 1 orang, itu berarti akan ada 30 orang peserta. Masing-masing ada mengirimkan 1 sampai 2 orang, mungkin ada terkumpul 45 peserta. Dan seperti yang pernah dilaksanakan bootcamp ini di TDA Bengkulu, ternyata animonya sangat luar biasa, ada 80 orang lebih peserta gitu ya untuk bootcamp ini. Dan itu betul, ternyata ada teman-teman yang memiliki 1 orang karyawan, ya dikirimkan 1 orang itu. Ada yang 3 orang, dikirimkan 3 orang itu. Tapi untuk teman-teman yang besar ada juga yang mengirimkan lebih dari 10 orang. Ya, di sanalah kemudian kita berkumpul, kemudian kita ajarkan para karyawan kita dengan materi-materi yang fokus kepada 2 hal, self leadership dan juga community. Oke, baik. Untuk supervisor dan manager saya tidak akan bahas dulu. Nanti di sesi yang berikutnya kita akan bahas. Berikutnya, Mas. Oke, kenapa kita fokus kepada bootcamp for staff atau untuk karyawan? Karena seperti yang tadi disampaikan oleh pemateri pertama, Dr. Dewan Nurul ya, karyawan kita itu seringkali kurang terampil, seringkali kurang termotivasi, kurang komunikatif, tanggung jawabnya juga kurang.
kurang adaptif terhadap perubahan atau perbaikan yang dilakukan oleh business owner. Bahkan kurang tabah, kurang sabar gitu ya, kurang menerima keadaan. Ini bisnis UMKM, maunya seperti kerja di perusahaan besar gitu ya. Padahal sebenarnya kalau mau ditelateni, disabar-sabarin, kita bisa, karyawan itu bisa bantu business owner, bisa bantu kita semua sebagai business owner menaikkan level dari bisnis kita, menaikkan kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi produksi misalnya, bahkan menaikkan jumlah pendapatan ya, menaikkan profit. Insya Allah bisnis berkembang, maka apa yang didapatkan oleh karyawan juga akan terus bertambah ya. Masalah-masalah yang dihadapi oleh karyawan inilah yang akan dijawab oleh bootcamp for staff dengan menyiapkan materi-materi yang bisa menumbuhkan ya semangat agar mereka kemudian menjadi percaya diri bahwa bekerja di bisnis UMKM seperti kebanyakan anggota TPDA itu adalah sebuah pilihan yang insya Allah tepat. Kenapa? Karena di luar sana mencari pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang mudah, ya, sulit. Ya. Maka kita akan mengajak para karyawan kita fokuslah dengan pekerjaan bersama kami, bersama kita para anggota TDA. Ayo kita sama-sama gedein bisnis UMKM yang dimiliki oleh para anggota TDA. Insya Allah suatu saat kita akan ikut besar. Bayangkan teman-teman, misalnya Dr. Hewan Nurul tadi pada saat 11 tahun yang lalu memulai dengan satu outlet, pet shop dan klinik hewannya. Apakah itu menjadi sebuah kebanggaan untuk karyawannya? Saya kira tidak, ya, karena saya juga memiliki bisnis yang awalnya hanya satu outlet, ya, klinik gigi di Jogja, hanya 2 orang staf perawat. Itu semangatnya juga kurang menarik gitu loh, karena seolah-olah ini bisnisnya kecil nih, ini klinik gigi kecil nih, gitu ya. Tapi berkembang dengan seiring dengan perkembangan yang diserusi oleh business owner seperti Pak Nurul tadi, bertambah cabangnya menjadi 2, 3, 4, bahkan sekarang 11 tahun kemudian menjadi 8. Bekerja di Vetopet, di pet clinic dan pet shop Vetopet di Bogor adalah sebuah keinginan. Mereka saling berebut sekarang karena mereka tahu di sana luar biasa di Vetopet itu. Ya, gajinya juga nggak kalah dengan perusahaan-perusahaan besar. Ya, kemudian perhatian business owner kepada karyawannya juga luar biasa. Saya sendiri kalau melihat Mbak Nurul posting di Instagram atau Facebooknya bagaimana bertemu dengan dokter-dokter hewannya, dengan tim staff-staffnya, itu iri saya. Pengen saya jadi karyawannya Mbak Nurul ini. Gitu ya. Tapi alhamdulillah saya dapat kesempatan menjadi rekan kerja Mbak Nurul di TDA ini. Sebuah hal yang harus saya syukuri juga, gitu ya. Oke, baik, next ya Mas Farid. Nah, maka kemudian kami di Direktorat Edukasi Desain Level Performa Karyawan menginisiasi bootcamp untuk staf ini. Ya, tujuannya adalah memberikan inspirasi dan motivasi kepada karyawan kita bahwa bekerja di bisnis UMKM itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Ya, memang betul sekarang masih satu outlet, masih satu cabang. Tapi ayo kita sama-sama gedein. Itu yang mau kita ajak di bootcamp itu. Kita sadarkan mereka. Ya, kita akan hadirkan 1 orang manajer, karyawan yang dulu pernah bergabung dengan bisnis UMKM anggota TDA dari level paling bawah. Lulus SMA mereka daftar jadi staf. Kemudian beberapa tahun kemudian terus berkarir, terus menempa dirinya, terus belajar bersama-sama business owner. Ya, sehingga kemudian naik menjadi supervisor, naik menjadi asisten manager, bahkan naik menjadi manager. Akan kita hadirkan dia untuk kemudian memberi inspirasi dan memberi motivasi kepada karyawan-karyawan kita yang ikut bootcamp ini. Sehingga mereka sadar bahwa, oh, ternyata bekerja di bisnis UMKM itu perlu dicoba, perlu diperjuangkan. Gitu. Bahwa ternyata gajinya itu akan terus naik, akan terus bertambah. Tunjangannya juga demikian, bonusnya demikian, bonus yang sangat besar, gitu ya, menyenangkan orang tua, ya. Kemudian memberikan dukungan kepada ibadah umroh orang tua misalnya, atau haji bahkan. Ini patut diperjuangkan, gitu ya. Dan insya Allah itu semua bisa dilakukan bersama kita para business owner yang kemudian adalah ingin membangun bisnis ini menjadi besar bersama dengan karyawan-karyawan kita.
Ya, kemudian ada self leadership. Karyawan kita akan menjadi karyawan yang penuh kepercayaan diri, ya, penuh inisiatif, mau belajar, mau memahami tugas-tugasnya, sehingga kemudian dia menjadi mandiri tanpa disuruh-suruh, tanpa kemudian setiap hari dikasih kerjaan, karena dia sudah paham, ya, dengan belajar di bootcamp dia paham. Kemudian paham juga tentang team building, tidak mungkin kita sendirian, harus bekerjasama dengan karyawan yang lain menjadi sebuah tim, sehingga kemudian ini maju bersama. Dan akhirnya di sesi terakhir dari bootcamp ini, karyawan kita yang ikut bootcamp ini akan kita bangun komitmennya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan komitmen kepada para pemilik usaha yang itu adalah kita semua, business owner. Mereka akan tampil di depan kita setelah mengikuti rangkaian materi bootcamp ini, supaya mereka kemudian menyampaikan komitmen akan sungguh-sungguh menjadi karyawan kita, akan berjuang bersama kita, akan membesarkan bisnis kita bersama-sama, membangun hubungan yang lebih kuat antara business owner dan karyawan. Itu adalah target atau tujuan dari kegiatan bootcamp ini. Menarik sekali kan? Nextnya Mas. Nah, ini sudah kita pernah lakukan di Tedia Bengkulu. Nanti setelah ini Mas Farid boleh minta tolong dibantu putarkan videonya, kemudian kita akan lihat bagaimana suasananya supaya teman-teman terinspirasi. Ya, selain Foundation Workshop Series, sekarang saatnya kita memulai Bootcamp for Staff. Ya, sebuah kegiatan yang ingin membekali para staff kita untuk belajar bagaimana bersama-sama kita membangun bisnis kita. Yang terdekat, insya Allah akan diadakan di Jogja. Jadi Jogja, hari ini ada Mas Ahmad gitu ya, dan tim Jogja. Kemudian juga ada tim wilayah Jateng 2. Insya Allah di Solo akan diadakan di bulan Desember. Ya, karena itu, ayo kita akan lihat siapa lagi nih daerah-daerah yang berinisiatif untuk menyelenggarakan bootcamp ini. Adakah tidak wilayah yang hari ini hadir dan juga berminat untuk kemudian menyelenggarakan ini? Kami, tim Direktorat Edukasi Bisnis Performa Karyawan, ada Mas Farid, ada Mas Amir dari Bengkulu. Mas Farid ini dari Tedia Balikpapan, Mas Amir dari Tedia Bengkulu, kemudian ada direkturnya juga Mbak Yohana, gitu ya. Kami siap untuk mensupport, kami siap mendampingi, kami siap untuk bersama-sama menyiapkan kegiatan ini di daerah dan wilayah. Oke, saya kira itu Mas Farid. Monggo dilanjut dengan pemutaran videonya. Setelah itu, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Farid, putarkan videonya. Nanti setelah itu jangan lupa teman-teman yang berminat kepada daerah ke wilayah atau pengurusnya, silakan menghubungi Mas Farid. Oke, leadership dan team building TDA Kota Bengkulu. Dengan ini saya akan resmi dibuka. TDA. Betul.
working 2 hari ini banyak sekali manfaat yang saya dapat sebagai karyawan. Bagaimana cara berpikir dan bagaimana kita akan maju, dan yang pastinya kita akan bekali diri kita dengan mengenali diri kita sendiri. Potensi apa yang kalian miliki dan sampai potensi yang kalian tidak tahu ada dalam diri kalian itu, yang tahu hanya diri kalian sendiri. Silakan Pak De. Sampun Mas, cukup dari saya cukup. Monggo. Cukup sampai situ. Baik, terima Apa, kasih Pak De atas sesi sharingnya terkait sosialisasi edukasi bisnis performa Ya. karyawan. Apa ada yang bertanya tentang bootcamp ini, Mas Farid? Jika ada yang bertanya, kami persilakan raise hand, kemudian kami panggil dan bisa open mic. Kami persilakan. Kayaknya cukup ya, jelas ya. Nanti sampaikan aja kalau ada keinginan untuk menyelenggarakan bootcamp ini ke Mas Farid, nggih. Saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak De atas kesempatannya. Terima kasih kepada narasumber Bu Nurul dan seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Tentu panitia yang hadir juga penuh kekurangan, untuk kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kita bertemu di sesi berikutnya di tematik webinar terkait dengan edukasi bisnis performa karyawan dengan judul Bakar Sambal, bahas karyawan sampai menuju to the next level. Saya sebagai MC dan moderator pada malam hari ini menyampaikan terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Bismillah. La quwata illa billah. Terima kasih, saya selalu Terima kasih. Ya, ditunggu materi KPI-nya. Langsung Terima ya, kasih semuanya. Assalamualaikum. Di